Badan usaha milik negara (BUMN) memang layak untuk selalu diperbincangkan, bahkan dipelototi. Itu adalah bagian dari mekanisme kontrol kita terhadap kekayaan negara yang dipisahkan. Kenapa? Karena uangnya adalah dari kita, dari pajak, dari yang dipungut dari rakyat, yang kemudian menjadi biaya, diantaranya menjadi biaya untuk BUMN gitu, sebagai entitas bisnis milik negara. Nah, kali ini kita bicarakan tentang utang BUMN. Utangnya terus menanjak, bahkan menggunung alias terus naik. Dalam 3 tahun terakhir, 2019 sampai 2022 misalnya, penambahannya sekitar 1045 triliun rupiah. Kalau dihitung rata-rata, tiap bulan BUMN nambah utang 29 triliun. Bahkan kalau ada BUMN yang sakit-sakitan, seperti Garuda Indonesia misalnya, atau kereta cepat Jakarta-Bandung yang ternyata hanya sampai pada larang itu, yang sekarang tertati-tati, pemerintah siapkan vitamin dalam bentuk penyertaan modal negara. Jadi disiap disuntik modal oleh pemerintah. Nikmat apa lagi yang mau diingkari? Inilah BUMN dengan segala keunikannya. Yeah. BUMN pada hakikatnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Uangnya dari APBN atau dari kantong pemerintah. Tahun 2023 ini misalnya, pemerintah sudah mengalokasikan suntikan dana lebih dari 40 triliun. Istilahnya dikenal dengan penyertaan modal negara. Jadi sebenarnya itu adalah suntikan modal atau suntikan vitamin buat BUMN dari pemerintah, atau pemerintah menitipkan dana karena BUMN-nya diberikan penugasan khusus, maka dikasihlah uang itu, silahkan bangun misalnya jalan tol atau lain-lain. Nah, itulah keistimewaan BUMN. Tentu bukan hanya itu, tapi masih banyak yang lain. Misalnya, BUMN beberapa di antaranya juga punya hak monopoli. Contohnya, PLN untuk distribusi listrik. Artinya, orang lain nggak boleh bisnis distribusi listrik. Hanya satu, the only one, yaitu PLN. Makanya, soal mudah atau mahal tarif listrik yang kita pakai sebagai masyarakat sulit diukur. Karena yang menentukan hanya satu perusahaan, PLN. Nah, ini sebenarnya satu di antara buruknya bisnis tanpa persaingan alias monopoli. Sudah dapat fasilitas monopoli dari negara, tapi tahun 2022 kemarin nih, PLN, perusahaan setrum plat merah ini, masih dapat suntikan modal tak sedikit, besar dari pemerintah. Nilainya 5 triliun rupiah. Nyayur kan? Nah, contoh monopoli lainnya adalah Pertamina. Urusan pengadaan BBM jenis Pertalite, kemudian produksi dan distribusi LPG bersubsidi, ya hanya oleh Pertamina. Ada juga sih yang lebih unik, kalau tak mau dibilang aneh. Contohnya adalah Utama Karya. BUMN di bidang infrastruktur ini, kira-kira pertengahan bulan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati cerita, sejak 2015 sampai 2022, itu artinya sejak Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan dan pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah sudah menggelontorkan 83,7 triliun rupiah untuk bangun jalan tol Sumatera. Anggaran itu dititipkan atau diberikan ke Utama Karya, BUMN yang diberi penugasan bangun jalan tol tersebut, jalan bebas hambatan Trans Sumatera itu. Jadi, Utama Karya diminta oleh pemerintah, tolong bangunkan jalan berbayar atau jalan tol Trans Sumatera. Ini uangnya, kira-kira begitu.
Nah, jadi istilahnya Sultan Makaria disuruh bangun, kemudian sekaligus dikasih modal. Seret, tinggal jalan kan. Nah, ceritanya belum berhenti sampai di situ. Rupanya, BUMN satu ini masih perlu tambahan modal. Belakangan ini, gitu ya. Akhirnya apa? 3 ruas tol di proyek Trans Sumatera dilego, alias dijual. Nilainya 34 triliun rupiah. Dananya bukan masuk ke pemerintah yang modalin bangun jalan tol Trans Sumatera dengan biaya 83,7 triliun tadi, tapi ke brankas Utama Karya tentunya. Ini yang saya maksud dengan keunikan-keunikan dalam bisnis BUMN. Memang terlalu banyak yang unik dan asik-asik dalam bisnis BUMN itu. Jadi dari Garuda Indonesia yang biasanya jadi pilihan wajib transportasi udara untuk pegawai pemerintah dan tapi hampir bangkrut, sampai kereta cepat Jakarta-Bandung yang ternyata sampai dengan Padalarang yang belum kelar tapi biayanya bengkak terus. Belum lagi ada beberapa BUMN yang model bisnisnya mirip-mirip, serupa tapi tak sama, kira-kira begitu. Contohnya apa? Indonesia Investment Authority, atau yang biasa dikenal dengan gaya bahasa yang keren-kerenan itu, Sovereign Wealth Fund. Ya, intinya itu adalah sebuah lembaga investasi yang dibikin oleh pemerintah, gitu ya. Nah, bisnisnya itu kan sebenarnya untuk diantaranya menjaga kesenjangan dalam pembiayaan infrastruktur, karena infrastruktur itu kan jangka panjang, gitu ya. Nah, bisnisnya dia, persoalannya itu mirip dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, atau ada juga yang namanya PT Sarana Multi Infrastruktur. Semua ini urusannya adalah infrastruktur. Jadi mirip-mirip dulu, zaman dulu nih, ketika pemerintah punya Telkomsel, juga punya Indosat. Nah, kira-kira gitulah. Jadi ini juga lagi-lagi kita membicarakan tentang uniknya bisnis BUMN. Unik loh ya. Nah, terlepas dari itu semua, tentu tak kalah uniknya adalah utang BUMN yang juga terus melambung. Dari 2019 sampai 2022, menurut Bank Indonesia, ada tambahan utang baru sekitar 1.000 triliun rupiah. Jadi sudah bisnisnya unik, artinya disuntik modal oleh negara, utangnya juga menggunung, model bisnisnya mirip, nggak semua BUMN tentunya ya. Nah, sekali lagi, BUMN itu kekayaan negara yang dipisahkan. Kita sebagai masyarakat wajib kontrol. Jangan biarkan dikelola secara ugal-ugalan, karena uangnya dari rakyat, dari kita. Eling lan waspada.